Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila dengan NIM A1A02165 akan menjelaskan materi tentang paragraf. Paragraf itu sendiri adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, kelengkapan, keruntutan, serta konsistensi. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah di mana setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Dalam paragraf dikenal istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Yang selanjutnya adalah kelengkapan. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keruntutan paragraf. Keruntutan dalam paragraf adalah menyajikan informasi dalam paragraf secara urut, tidak melompat-lompat sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Dan yang terakhir adalah konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita pengarang, sering menggunakan sudut pandang kata aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Selanjutnya adalah kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf dengan kesatuan. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Hebatnya, sejak November 2010, angklung telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tanda nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Diadaptasi dari promosi angklung perlu dibenahi dalam Kompas 9 Desember 2013. Contoh paragraf di atas mengandung satu kalimat topik, yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Kalimat topik itu dikembangkan dengan 4 kalimat penjelas, yaitu pertama, November 2010 angklung diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kedua, angklung berbahan pipa bambu. Tiga, pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik. 4. Tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik. Keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama, yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan sebagai salah satu ketentuan paragraf yang baik terpenuhi. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dalam paragraf tersebut, terdapat 2 pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik, 2 gagasan utama itu harus dipisahkan ke dalam 2 paragraf berbeda seperti berikut.
Yang pertama, internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian yang kedua, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Gagasan utama dalam poin yang pertama adalah andil internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar yang terdapat dalam kalimat pertama. Gagasan utama pada poin pertama itu dikembangkan dengan gagasan tambahan yang berupa kalimat penjelas. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yang menjadi gagasan utama dalam poin kedua adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi dua hal yang berbeda, sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecah ke dalam dua paragraf. Kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambah kalimat penjelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang pertama adalah kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor. Yang kedua, referensi. Referensi merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Yang ketiga, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian suatu unsur bahasa dengan unsur bahasa lain. Substitusi juga diartikan sebagai hubungan antar kata lain yang digantikannya. Substitusi ini biasanya dilakukan guna untuk menghindari adanya pengulangan dari kata yang sama. Yang keempat adalah elipsis. Elipsis merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Yang kelima, sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Yang keenam, antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Yang ketujuh adalah kehiponiman. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Yang kedelapan, kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah repetisi. Repetisi perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada materi tentang kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Yang kedua, ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada materi tentang keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Slide selanjutnya ada konsistensi dan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selanjutnya ada konsistensi dan sudut pandang. Konsistensi dan sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam ceritanya. Ada 3 jenis macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Agar sebuah paragraf dapat dipahami pembaca, penulis harus konsisten menggunakan sudut pandang orang tertentu dalam menulis sebuah paragraf. Konsistensi sudut pandang merupakan syarat terbentuknya sebuah paragraf yang baik. Yang terakhir dari penjelasan tentang paragraf yaitu jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf ini letaknya selalu di awal dari sebuah paragraf dan berfungsi untuk menuntun atau pengantaran. Intinya di awal paragraf mengandung pernyataan bersifat umum,
Kemudian kalimat selanjutnya mengandung pernyataan khusus atau rincian, penjelasan atau bisa contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf ini perlawanan dengan paragraf deduktif, berarti dia berada di akhir paragraf. Paragraf induktif berarti penalaran dari pertanyaan khusus ke pertanyaan umum. Lebih mudahnya, perincian dan penjelasan khusus didahulukan, kemudian disimpulkan dalam pernyataan umum. Yang selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf deduktif dan induktif bisa kita campur apabila ada suatu paragraf yang mengharuskan adanya kalimat utama di awal paragraf dan akhir paragraf. Biasanya, wacana paragraf campuran polanya adalah kalimat yang bersifat umum berada di awal paragraf dan akhir paragraf, serta kalimat yang berada di tengah memuat pernyataan khusus bila berupa contoh atau rincian. Bisa berupa contoh atau rincian. Yang keempat adalah paragraf iteratif. Inilah paragraf yang unik dan berbeda dengan deduktif ataupun induktif, yang mana posisi gagasan utamanya berada di tengah suatu paragraf. Polanya seperti berikut. Di awal paragraf terdapat kalimat bersifat khusus, kemudian di tengah paragraf dilanjutkan dengan kalimat umum, dan yang paling akhir dari paragraf tersebut kembali ke pernyataan khusus lagi yang memuat rincian dan contoh. Sekian pemaparan saya mengenai materi paragraf yang telah ditugaskan. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.